Bertemu kembali di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hari ini hadir bersama Anda, saya Audrey Chandra. Saya Tifa Solesa. Penanganan pasca gempa Nusa Tenggara Timur jadi fokus perhatian kami kali ini. Sebuah bangunan di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, roboh setelah diguncang gempa bermagnitudo 7,7 berpusat di Kabupaten Nagekeo. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, korban meninggal mencapai 38 orang. Aduh, kenapa mereka masuk di dalam? Aduh. Gedung berlantai 2 itu ambruk saat gempa terjadi. Sejumlah bagian bangunan terlihat runtuh lalu jatuh ke tanah. Aduh, kenapa mereka masuk di dalam? Sejumlah warga yang berada di area pelabuhan berhamburan menyelamatkan diri. Gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 5.58 waktu Indonesia bagian tengah. Gempa terjadi pada 36 km timur laut Mbai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur di kedalaman 10 km. Gedung Pelindo Maumere di Pelabuhan Lawrence rusak imbas gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Warga di sekitar lokasi gedung panik saat melihat gedung nyaris roboh imbas guncangan gempa. Sekretaris Daerah Kabupaten Sika memastikan sementara hingga pukul 1 siang 4 orang meninggal, namun jumlah ini bisa bertambah karena proses evakuasi masih terus berlangsung. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyatakan hingga pukul 3 sore ini tercatat 38 orang meninggal dalam bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sementara 2.000 orang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman akibat gempa. Pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan, kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Sudah makin surut airnya makin surut airnya. Bismillah, evakuasi semua sudah. Bismillah, surut.
Saudara, dari visual amatir warga, terlihat air di wilayah pantai di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur sempat surut. Sejumlah kapal juga terlihat miring akibat surutnya air laut. Bismillah. Warga panik karena surutnya air bisa jadi pertanda akan terjadi tsunami. Tapi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut peringatan dini tsunami telah berakhir. Surut airnya. Bismillah, evakuasi semua sudah. Bismillah, surut. Kapal udah. Ya Allah. Itu kali, kalau kalinya siapa ya? Bapakku. Pada balik deh. Kalau aku pulang ke Pala Kota saya kasih. Kalau ke Pala Kota. Gempa dahsyat yang terjadi ini juga mengguncang warga di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dari video amatir warga terlihat gelombang air laut sempat mencapai daratan. Warga pun kemudian menjauh dan mengungsi ke tempat yang lebih aman mengantisipasi terjadinya tsunami akibat gempa bermagnitudo 7,7. Meski peringatan dini tsunami sudah berakhir, BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada mengantisipasi gempa susulan. Tadi sudah sempat naik airnya, tapi sekarang sudah turun lagi secepat ini. Sana sudah. Pero sisa dong tamok tumatebe. Coba karo. Saudara, Istana terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah mitigasi dan tanggap darurat menghadapi gempa NTT bermagnitudo 7,7. Pemerintah saat ini fokus pada penyelamatan warga dan korban yang terluka dapat segera tertangani dengan baik. Coba karo. Coba karo Tira mga neke sa ambo mga Erubus irte. Dulu. Erubus irte. Semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Kira kalau pertanyaannya perbaikan mungkin belum ya, karena ini baru terjadi, kejadiannya juga baru tadi pagi. Yang paling penting adalah segera mitigasi penyelamatan. Ya, kalau ada korban segera tertangani. Saudara, salah satu wilayah yang terdampak gempa bermagnitudo 7,7 adalah Lambaleda Utara di Manggarai Timur. Dan untuk mengetahui bagaimana dampak gempa di wilayah ini, saat ini kami sudah terhubung dengan Ibtu Ida Bagus Susana Adi Negara, Kapolsek Lambaleda Utara. Pak Kapolsek, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Iya, Bapak bisa diceritakan dampak gempa di wilayah sana seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Pertama, pada saat terjadi bencana gempa bumi pada pukul 5.58 WITA di wilayah Kecamatan Lambaleda Utara berdampak sangat dirasakan yang begitu besar, yaitu 7,7 skala liter yang mengakibatkan rumah-rumah, perkantoran, sekolah-sekolah, jalan raya, jembatan, rumah ibadah, masjid maupun gereja roboh semua. Oke. Kalau untuk sekarang, Pak, kalau tadi ada banyak bangunan yang rusak, jalanan juga, apakah ada korban, laporan korban baik yang luka maupun meninggal, Pak, di lokasi tempat Bapak saat ini berada? Untuk sementara korbannya berjumlah, untuk sementara ini baru kita evakuasi, yang baru kita dapatkan ini sekitar 11 orang yang meninggal dunia.
11 orang meninggal dunia, ini di wilayah mana Pak? Di wilayah Kecamatan Lamaleda Utara. Oke. Dan Lamaleda, kecamatan Ibu. Untuk korban lukanya, Pak Bagus? Ringan maupun berat kita sudah mendirikan posko relawan di sini. Sudah tadi kita upayakan untuk semua diantisipasi untuk berobat ke posko. Namun kita di sini karena rumah sakit kita di sini puskesmasnya roboh, kita tidak bisa mencari obat-obatan seperti obat antibiotik, alat suntik, begitu Ibu. Oke. Pak Bagus, kembali lagi pada saat terjadinya gempa, pada saat itu atau yang Bapak lihat atau yang Bapak dengar, apakah ada tanda-tanda atau langsung saja Pak gempa tiba-tiba mendadak seketika itu juga terjadi? Ya, ada tanda-tanda. Yang pertama itu getaran itu. Saya merasakan sendiri karena saya punya... Mohon maaf Pak, boleh diulangi lagi Pak? Agak terputus-putus tadi. Sekitar 30 detik itu gempanya. Oh, jadi Bapak merasakan sekitar 30 detik gempa yang sangat dahsyat sekali ya tadi pagi ya Pak ya? Iya Ibu. Oke, untuk masyarakat saat ini artinya semuanya sudah mengungsi Pak atau sudah berada di luar rumah semuanya? Ya, semua ada di luar rumah, ada yang mengungsi mandiri, ada yang di tenda-tenda. Hanya karena kita di sini juga kewalahan, ya kita ini istilahnya di tempat yang terjauh, begitu Ibu. Oke. Kalau untuk di tempat pengungsian, apakah sudah ada dibangun posko saat ini, Pak Bagus? Sudah untuk sementara kita ada bangun posko. Sudah bangun posko. Oke, dan semuanya masyarakat berbondong-bondong ke sana ya Pak ya untuk mencari tempat perlindungan paling aman ya Pak? Ya, Ibu. Karena kita ini di sini kita daerah pantai Ibu, daerah pantai sekitar dari perumahan ini sekitar 100 meter, ada yang 200 meter, ada yang di pantai juga Ibu. Jadi karena dekat dengan pesisir pantai, makanya sesegera mungkin juga masyarakat saat ini juga berbondong-bondong untuk pergi menyelamatkan diri ke posko yang paling aman ya Pak, untuk menghindari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan terjadi. Terima kasih Pak Kapolsek Lamaleda Utara, itu Ida Bagus Susana Adi Negara. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu.